Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Wibi Prasetyo, jurusan Perbankan Syariah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video ini saya ingin membagi informasi tentang apa itu musyarakah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas individu KKNDR. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Dalimunte SAG SS MHum selaku dosen pembimbing lapangan KKNDR kelompok 124. Secara umum, prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam 4 akad utama, yaitu pertama, al-musyarakah, kedua, al-mudharabah, ketiga, al-muzara'ah, dan yang keempat, al-musaqqah. Namun, prinsip yang paling banyak digunakan adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara'ah dan al-musaqqah dipergunakan khusus untuk pembiayaan pertanian oleh beberapa bank Islam. Al-musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Di dalam Al-Quran surah Sad ayat 24, Allah berfirman, "Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zolim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh." Dalam surah Sad ayat 24 terjadi atas dasar akad. Nah, yang pertama itu ada pembiayaan proyek. Al-musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Nah, yang kedua ada modal ventura. Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, al-musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu, dan setelah itu bank melakukan divestasi dan menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap. Yang pertama, bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat. Yang kedua, bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. Bagaimana perbankan syariah sambut new normal? Dilansir dari bisnis.com, sambut new normal, BRI Syariah pastikan layanan beroperasi 100%. PT Bank BRI Syariah
memastikan layanan perseroan beroperasi 100% guna mendukung aktivitas keuangan nasabah pada masa diberlakukannya kebijakan The New Normal di tengah kondisi pandemi virus corona COVID-19. Corporate Secretary BRI Syariah Mulyatno Rahmanto menyebutkan perseroan sudah mempersiapkan skenario penerapan The New Normal. Kami memastikan bahwa operasional BRI Syariah berjalan 100%. Terkait protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja, BRI Syariah mewajibkan pekerja dan pengunjung menggunakan masker, melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter, dan melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan nasabah. Selain itu, BRI Syariah memastikan untuk mencegah kerumunan nasabah, memonitor kesehatan karyawan, dan memastikan pekerja yang bertugas di kantor dalam kondisi sehat. Hal tersebut sesuai Surat Edaran Menteri Kesehatan tentang pencegahan penularan virus di tempat kerja, sektor jasa dan perdagangan, area publik. Kami juga menyiapkan fasilitas membersihkan tangan di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Untuk jam layanan kepada nasabah di kantor bank, kami sesuaikan mulai pukul 8.30 hingga 15.00 dan akan menyesuaikan dengan aturan pemerintah daerah setempat, ujar Mulyatno. Selain layanan di kantor BRI Syariah, layanan mobile banking dan call center BRI Syariah siap melayani nasabah selama 24 jam sehari.